Waktu itu Nabi pernah waktu lagi sholat begini. Waktu itu Rasulullah lagi sholat, Sami Allahu liman hamida. Saya Rasulullah, emang Nabi ngomelin, kamu nggak pernah saya ajarin bacaan itu, bid'ah itu, kamu neraka kamu. Nabi ternyata nggak ngomong gitu. Bagaimana hukumnya melihat perempuan? Jangankan di pasar, di handphone udah banyak. Bisa nggak ngindarin di handphone? Nggak bisa kan? Ada lagi ulama yang kita sebut Wahabi tapi nggak mewajibkan cadar. Jawa. Kenapa perempuan Jawa tradisional ketika itu mereka pakai kemben? Mohon maaf, dada kan cuma sampai atas doang segini kan. Ternyata banyak sekali hal yang bid'ah yang ternyata dilakukan oleh para sahabat, banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi tentang kajian Kitabun Nikah, kitab berkaitan dengan pernikahan. Wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. An-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Kita sudah bahas di bulan lalu tentang ini, bahwa nikah itu ya, buat orang yang membutuhkan nikah itu mustahabbun, dianjurkan, disunnahkan, bahkan itu sangat penting sekali. Orang yang sudah taib itu dalam bahasa kita disebut dengan ngebet pengen nikah, maka itu udah wajib itu gitu. Sudah wajib untuk menikah. Di bulan lalu juga kita sudah bahas wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i haraira. Boleh untuk orang yang merdeka, dalam arti bukan budak, untuk punya istri sebanyak 4 orang istri. Itu pun juga sebetulnya punya syarat dan ketentuan berlaku. Jadi 4 orang istri. Jadi tidak sembarangan orang itu untuk punya istri lebih dari 1, enggak sembarangan. Dalam Islam memang ayatnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tak mampu untuk berlaku adil, maka 1 sajalah kamu menikah. Wala yankihu al-hurru amatan illa bisyartaini. Nah, yang tadi sebelumnya walil abdi an yajma'a baina nataini. Kalau seorang budak itu boleh punya istri 2 saja. Beda dengan orang merdeka seperti kita. Budak itu hanya ada di zaman dulu. Kalau perbudakannya zaman sekarang masih, cuma budak sudah tidak ada. Budak hanya ada di zaman dulu. Kenapa ada sistem perbudakan di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Karena ada satu bangsa yang merasa lebih kuat ketimbang bangsa lain. Ada bangsa yang merasa lebih hebat ketimbang bangsa lain. Contohnya bangsa-bangsa yang biasanya dijadikan budak itu orang-orang dari benua Afrika, yang dianggap mereka ini bukan manusia, malah dianggap hewan.
Jadi ras-ras yang kulit hitam, ras negroid, itu dianggap oleh bangsa kulit putih sebagai bangsa yang bukan manusia. Harkat martabat mereka diinjak-injak, perempuan-perempuannya dinodai, sehingga ya, bangsa kulit putih itu mendominasi bangsa kulit hitam di zaman itu, sehingga muncullah adanya perbudakan. Nah, makanya di zaman Rasulullah SAW itu perbudakan itu luar biasa. Tapi orang yang punya budak itu memang orang yang super kaya, karena nggak sembarangan orang punya budak kalau bukan orang yang kayanya super kaya. Karena dulu terjadi jual beli manusia, jual beli manusia, perbudakan budak, jual beli manusia. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW ya, meluruskan semua itu, menghantam semua perbudakan, dalam arti Islam tidak setuju dengan adanya perbudakan gitu. Budak itu dilepaskan, dibebaskan. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama, yang budak ya, waktu itu yang budak itu sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu adalah beliau seorang budak dari ras negroid, kulitnya kulit hitam, dari Afrika, maksudnya dari moyangnya dari Afrika. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu beliau ya, itu disiksa oleh majikannya, disiksa oleh majikannya karena Bilal masuk agama Islam. Yang ketiga itu pimpinan, maksudnya yang punya Bilal ini masih kafir, tapi kemudian Bilal bin Rabah masuk Islam, dan kemudian Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, itu dijemur di padang pasir sampai diikat sama kayu, tangan kiri tangan kanan sama kakinya, kemudian Bilal dihimpit pakai batu yang besar di badannya, ditindihin batu. Dan kemudian Bilal bin Rabah tetap menjaga ketauhidannya. Ketika ditindihin batu, Bilal tetap berkata Allahu Ahad, Allahu Ahad, 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 Ahad. Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa. Keimanan Bilal bin Rabah itu luar biasa, sampai taruhannya nyawa. Yang kemudian ketika itu Abu Bakar As-Siddiq tahu kalau Bilal bin Rabah itu lagi disiksa sama tuannya. Ya akhirnya kemudian apa? Bilal bin Rabah ini dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya sudah kalau gitu, Bilal saya beli, lepasin dia dengan harga yang tinggi, nggak ditawar. Tuh saya beli. Yang kemudian Bilal bin Rabah dilepaskan dan menjadi orang yang merdeka, bukan budak lagi. Itulah datangnya Islam. Jadi kalau kita lihat, yang paling cepat membebaskan perbudakan di dunia itu adalah Islam. Islam paling cepat. 1400 lebih tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah mampu membebaskan perbudakan dari dunia. Ya, kita ingat dulu tokoh yang membela kesetaraan, ya, politik apartheid, itu namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela itu membela kulit hitam, itu akhirnya kemudian sampai di penjara 27 tahun. Yang kemudian akhirnya beliau ini, setelah
dibebaskan dari penjara sampai jadi presiden. Nelson Mandela itu politik apartheid. Kita ingat kan Nelson Mandela dulu yang membela ras kulit hitam, karena dianggapnya kulit hitam itu dulu bukan manusia. Juga di Amerika seperti itu, di Amerika, di Kanada, di Eropa. Tapi kemudian sekarang sudah berubah. Orang-orang kulit hitam itu selain dijadikan budak, mereka itu apa? Dijadikan untuk hiburan, tontonan. Apa mereka dijadiin tontonan apa? Itu dijadiin apa? Gulat, tinju. Itu ras-ras kulit hitam tuh dibuat jadi petinju tuh. Diadu gitu. Karena biasanya fisik mereka lebih kuat ketimbang petinju kulit putih kan. Itu awalnya dari perbudakan dulunya moyang mereka. Jadi petinju-petinju itu yang kulit-kulit hitam, negroid, ras negroid itu dari dulu begitu. Kan kita lihat kan petinju-petinju yang hebat itu dari kulit hitam kan. Apalagi tahun 80-an 90-an kita ingat Mike Tyson yang masuk Islam dengan nama Malik Abdul Aziz. Sebelumnya ada Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali yang beliau masuk Islam nama awalnya Cassius Clay. Kemudian masuk Islam menjadi Muhammad Ali. Jadi Cassius Clay itu nama sebelum Ali masuk Islam. Makanya Muhammad Ali ketika dipanggil Clay itu dia marah. Nama saya Muhammad, panggil saya Muhammad Ali, jangan panggil panggilan saya sebelum masuk Islam. Gitu. Ya awal-awalnya moyang-moyang mereka itu budak, dibawalah ke benua Amerika, dibawa ke benua Eropa. Jadi ras negroid ini diinjak-injak oleh bangsa lain, apalagi ras kulit putih yang merajai, menguasai ras kulit hitam. Makanya Islam datang untuk membebaskan ini. Termasuk Rasulullah SAW itu adalah tokoh nomor 1 dunia yang paling cepat mampu membebaskan perbudakan di dunia. Kan bukan dianggap manusia itu, perempuan-perempuan Afrika, ya kan? Nah, Islam datang. Bahkan Rasulullah SAW untuk membebaskan bahwa kesetaraan bangsa orang kulit hitam dengan bangsa Arab atau bangsa lain adalah dengan menikahi salah satu perempuan yang rasnya negro. Jadi Rasulullah SAW sesudah istri beliau yang bernama Khadijah Al-Kubra wafat di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW baru beliau menikah lagi dengan seorang perempuan yang sudah tua dari ras negroid yang namanya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Itu udah nenek-nenek dinikahin sama Nabi. Udah nenek-nenek, udah tua, badannya gemuk, gede, tinggi, dan orang Afrika. Tuh, Rasulullah SAW istri kedua Nabi itu orang nenek-nenek dari ras Afrika, udah tua lagi. Lah ini kalau Rasulullah SAW istri kedua beliau itu udah nenek-nenek tua, umatnya kan lain, pengen nikah lagi yang kedua, pengennya makan yang mudaan, yang glowing. Atau mau punya istri kedua yang mudaan, yang glowing, yang cantikan, itu udah pasti. Beda sama Nabi SAW yang menikahi seorang perempuan bukan karena itu. Gitu. Jadi Nabi SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah ucapkan itu karena wahyu dari Allah. Gitu. Beda dengan laki-laki umat Nabi Muhammad, kalau pengen istri kedua pasti nyari yang mudaan, pasti nyari yang cantik, pasti yang nyari yang glowing. Itu mah udah pasti. Rasulullah enggak. Rasulullah istri kedua Nabi sesudah Khadijah wafat yang tua, yang negro. Coba bisa nggak kita gitu? Mah, saya pengen nikah lagi. Emang apa? Sama nenek-nenek, udah janda, kasihan nggak ada yang nolongin.
Mungkin istri berpikir, ya silakan kalau mau, udah umur 65 itu nikahin dah. Bisa nggak seperti Nabi kayak begitu? Nggak bisa, kita mah beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu menyetarakan antara bangsa Arab dengan bangsa Afrika. Jadi nggak ada itu la fadla Arabiyyin ala ajamiyyin, nggak ada keutamaan Arab atas orang luar Arab, nggak ada. Orang Arab lebih hebat dari Melayu, lebih mulia dari Melayu, enggak. Atau Sunda lebih hebat dari Jawa, enggak. Semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu di sisi Allah adalah yang takwa. Jadi Islam itu bukan melihat kepada innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu enggak lihat kepada bentuk tubuh kita. Suwarikum, apa? Bentuk tubuh kita, mau kita warna kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit bule, mau kulit merah, sama di hadapan Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah lihat kepada hati dan perbuatan kamu. Tuh kan mantap kan? Jadi Islam itu menghantam yang namanya perbudakan. Kalau nggak salah dulu di TVRI itu tahun 90-an awal masih ada film namanya Little Messi. Itu juga sama tuh, dari Little Messi apa ya, saya lupa, pokoknya ada guguknya lah itulah. Itu kalau nggak salah orang-orang Afrikanya banyak itu main di situ. Itu. Jadi banyak. Itulah Islam. Bilal bin Rabah, orang Afrika, diangkat derajatnya sama Allah karena masuk Islam dan menjadi tokoh yang selalu dicari-cari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah itu senyumnya selalu dirindukan oleh sahabat yang lain, meskipun beliau ini orang Afrika, tapi nggak ngelihat atau orang Afrika apa, sama aja di hadapan Allah. Bahkan Bilal bin Rabah pernah waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bicara sama Bilal, ya Bilal, saya ya mendengar terompah kamu udah ada di surga, padahal kamu masih hidup di dunia. Coba itu, apa yang kamu lakukan Bilal sampai kamu dimuliakan oleh Allah? Kata Bilal, saya nggak ngapa-ngapain ya Rasulullah, tapi setiap kali saya habis wudhu saya sholat 2 rakaat yang kita sebut sebagai sunnah sukril wudhu. Kita disunnahkan bapak-bapak kalau habis berwudhu sholat 2 rakaat, habis berwudhu sholat 2 rakaat, mau kapan aja kita sholat wudhu sholat 2 rakaat, karena ada sebabnya, sholat sunnah syukril wudhu. Tuh, hebat kan Islam menghantam semua. Jadi kalau orang Melayu nikah sama orang Eropa boleh, kita nikah sama orang Afrika juga boleh, nggak ada larang. Islam itu luar biasa. Bukan ini punya istri orang Afrika terus derajatnya hina, nggak ada. Dalam Islam sama. Buktinya Nabi menikah dengan ibu kita yang bernama Saudah binti Zam'ah. Kenapa istri-istri Nabi disebut ibu kita? Semuanya berdasarkan ayat Quran. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi itu adalah ibunya orang-orang beriman. Jadi kita punya ibu 2, 1 ibu kandung, 2 ibu iman. Ibu kandung kita, ibu yang lahirin kita, ibu iman kita. Semua istri Nabi itu ibu kita. Tuh, saya sering sama pengajian ibu-ibu tuh begini, ibu pernah nggak ngirim Al-Fatihah buat ibu almarhum orang tua? Oh sering Pak Ustadz. Pernah nggak ibu ngirim Al-Fatihah kepada ibu-ibu iman kita? Siapa Pak Ustadz maksudnya? Maksudnya para ibu-ibu istri-istrinya Nabi. Belum pernah Pak Ustadz. Nah, mulai sekarang ibu bacaan Al-Fatihah untuk Khadijah, Al-Fatihah untuk Aisyah, Al-Fatihah untuk Saudah binti Zam'ah, Al-Fatihah untuk Sofia bin Khuyai bin Akhtab. Bacain tuh Al-Fatihah Bu. Nanti kita akan dikenal oleh ibu-ibu iman kita. Kita juga boleh, silakan baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ila Aisyah radhiyallahu anha, Al-Fatihah ila Khadijah radhiyallahu anha. Cuman kan kita enggak pernah spesifik. Selalu kita Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi. Itu kan wa ala alihi itu kan keluarganya, maksudnya apa? Istrinya Nabi,
anak-anaknya Nabi kita Al-Fatihahin, tapi kita belum pernah khusus menghadiahkan Al-Fatihah untuk ibu-ibu kita, ibu kandung, ibu ini, ibu iman. Kalau ibu kandung sih saya yakin bapak-bapak pasti bacain. Ibu iman, bacain itu Al-Fatihah buat mereka. Ya. Wala yankuhu al-hurru amatan illa bi syartaini adamu sadaqil hurrati wa khauful anati. Tidak boleh seorang merdeka menikahi seorang budak kecuali dua syarat. Apa? Adamu sadaqil hurra, tidak punya mahar, atau khauful anati, takut daripada berzina. Jadi dalam Islam boleh-boleh aja nikah dengan seorang budak, nggak hina. Daripada berzina mendingan nikah sama orang Afrika yang kelihatannya dihina-hina tapi ternyata nggak hina. Dalam Islam boleh gitu. Bahkan begini Pak, dalam Islam membeli budak ya, tapi nggak sembarangan nih. Yang punya budak itu bukan orang sembarang, orang miliarder itu yang punya budak. Beli budak itu harganya nggak cukup 50 juta 100 juta kalau dirupiahin, mahal itu, 1 miliar lebih kalau diduitin itu, satu mobil Alphard itu beli budak. Nah, pembelian budak itu sekaligus boleh untuk disetubuhi. Pembelian budak itu boleh sekaligus untuk disetubuhi. Membeli budak boleh, beli budak umpama orang Afrika beli budak kerja sama kita, itu boleh untuk disetubuhi. Nah nanti ya dia bisa kita bebasin. Kamu sudah saya beli ya, kamu kumpulkan uang sekian, bayar ke saya, kerja sama saya, nanti kamu saya bebasin. Satu persatu budak itu kalau dibeli sama orang Islam dibebasin. Jadi Rasulullah SAW membebaskan perbudakan dengan cara dibeli sama orang Islam kemudian dibebasin gitu, dibebaskan budak boleh. Nah ini kan makanya kan kita nggak pernah bahas budak nih, karena kita bahasnya udah zaman modern aja. Makanya budak itu ditaruhnya di belakang oleh para kitab-kitab fikih, itu naruhnya di belakang para penulis kitab-kitab fikih. Nama kitabnya Kitabul Idqi. Kitabul Idqi maksudnya kitab pembebasan budak, ada spesial bahasannya nanti. Cuman ini saya lagi bahas masalah kitab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazarur rajuli ilal mar'ati ila sab'ati adrubin. Memandang seseorang laki-laki memandang kepada perempuan ya atas 7 hal. Yang pertama, ahaduha nazaruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Seorang, ini bicara hukum nih ya, seorang laki-laki tidak boleh memandang kepada perempuan ajnabi. Ajnabi itu apa? Perempuan yang bukan mahram kita, itu ajnabi. Aslinya tuh hukum Islam begitu. Cuman kan ini mah rada berat. Ada perempuan cantik lewat, nah, laki-laki bukan cuma ngeliatin, wah cantik ini perempuan. Padahal itu ghairu jaizin, nggak boleh dilihat. Kenapa? Lah dia bukan milik kita. Kecuali itu perempuan kita miliki dulu. Dalam arti apa? Kita nikahin, akad. Makanya dalam riwayat Imam Muslim, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dijadikan halal kemaluan perempuan karena kalimat Allah. Kan perempuan nggak boleh dipegang. Tapi kalau sudah diakad jadi halal. Jangankan dipegang, kemaluannya aja jadi halal tuh. Kalau dia sudah diakad, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, udah sah, baru dia jadi halal. Itu ajnabiyah, orang yang lain. Itu. Wasaniyu, yang kedua, nazaruhu ila zaujatihi au amatihi fayajuzu an yanzura ila ma'adal farji minhuma. Tapi kalau seorang laki-laki melihat kepada seorang perempuan yang sudah dia nikahinya, boleh, halal. Halal, tapi umpama nih istri
istri ya, kalau perempuan kan jangankan lihat badannya, rambutnya aja kan kalau bicara hukum haram, dia kan pakai jilbab. Nah kalau udah dinikahin, dia buka jilbabnya malam pertama, halal dilihat. Lebih dari itu, dia buka bajunya, halal dilihat. Dia buka semuanya, halal dilihat. Tapi dalam fikih, illa ma'adal farji minhuma, kecuali bagian farjinya, kemaluannya. Nah ini ulama membahas yang dimaksud dengan nggak boleh di sini apa? Sekedar makruh saja. Sebagian ulama mengatakan kalau seorang suami melihat kemaluan istrinya, hukumnya makruh saja. Sebagian ulama mengatakan boleh tanpa ada sisi kemakruhan. Sebagian ulama termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwasannya seorang suami melihat kemaluan istrinya itu makruh. Apalagi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, makruh itu di bagian luarnya, udah makruh tuh. Makruh di bagian luar. Dibahas lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di bagian dalamnya lebih makruh. Di dalam bagian dalamnya lebih makruh. Itu dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ternyata dalam hukum nikah juga ada seperti itu pembahasan oleh alim ulama. Kalau membahas luar kemaluannya makruh, di dalamnya lebih makruh. Gitu. Tapi ya boleh. Berarti semua istri Nabi termasuk yang berharga karena Nabi juga diminta termasuk yang paham. Baik. Tadi saya jawab dulu nomor satu dulu, ntar jadi. Yang pertama itu harus kita fokuskan bahwa apa? Yang dimaksud dengan ayat wa azwajuhu ummatuhum itu adalah istrinya Nabi Muhammad saja, bukan nabi-nabi yang lain. Wa azwajuhu, istrinya Nabi Muhammad itu adalah ibunya kita, ibu iman maksudnya. Di antara 13 istri Nabi berarti kita punya ibu berapa? 13. Saudah binti Zam'ah, Aisyah, Hafsah binti Umar, Sofia binti Khuyai bin Akhtab. Itu gitu ya Pak ya? Jelas nggak? Jelas ya. Jadi kalau yang durhaka seperti istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, ya enggak. Beda dengan istri Rasulullah, nggak ada yang durhaka sama Nabi, nggak ada. Itu ibu kita semua yang wajib kita ikuti. Yang kedua apa Pak? Wanita ajnabiyah itu merupakan haram kita lihat, ya kan? Bagaimana kita bertemu dengan perempuan, apa berbisnis, apa bertransaksi, apakah di pasar, apakah di mana gitu, kita melihatnya. Berarti apa kita berdosa jadinya? Kalau haram berarti kita berdosa. Baik. Kalau dosa besar atau kecil? Baik. Begini. Bagaimana hukumnya melihat perempuan? Jangankan di pasar, di handphone udah banyak. Bisa nggak ngindarin di handphone? Nggak bisa kan? Apalagi di luar yang nyatanya itu kan digambar. Itu kita ketemu perempuan di mana-mana melihat gini. Ini kita bicara hukum Islam dulu. Yang pertama, perempuan itu kita lihat aurat dulu, aurat. Aurat perempuan itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu aurat. Ya. Aurat perempuan nih. Nah, terus yang boleh dilihat oleh orang lain itu apa? Ya, wajah dan telapak tangan saja yang boleh. Yang lainnya kan pakai jilbab. Jadi muka dan telapak tangan itu boleh dilihat. Nah, makanya ulama khilaf masalah cadar. Kalau cadar kan niqab kan begini, cuma terlihat matanya saja buat perempuan. Ya.
Bagaimana hukumnya? Ulama juga beda-beda pendapat. Syekh Shalih Utsaimin, ya, fatwa dari Mufti Saudi Arabia ketika itu, murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwa cadar itu wajib. Pakai cadar wajib. Makanya ulama-ulama Timur Tengah mewajibkan cadar, yaitu fatwanya salah satunya dari Syekh Shalih Utsaimin. Ada lagi ulama yang kita sebut Wahabi tapi nggak mewajibkan cadar. Siapa? Syekh Nasiruddin Albani. Perempuan itu bisa dilihat wajahnya atau tangannya. Nah, di antara mazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang imam besarnya nomor 1 Imam Nawawi. Ya, yang kedua adalah Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi memang fatwa beliau perempuan itu pakai cadar begini, niqab. Yang Imam Rafi'i nggak mewajibkan cadar. Imam Rafi'i mah perempuan biasa aja begini. Nah, makanya mazhab Syafi'i di Indonesia kita nih menganut mazhab Syafi'inya, lempengan jilbab ini Imam Rafi'i fatwanya. Kenapa? Nggak pakai niqab atau nggak pakai cadar. Ya, makanya kemudian ketika kita melihat berinteraksi dengan perempuan yang cadar itu mah nggak kelihatan, udah pasti. Perempuan yang pakai cadar nggak kelihatan. Perempuan yang nggak cadar bagaimana? Tapi jilbab masih boleh mukanya kelihatan sama kita, masih boleh. Kecuali memang yang nggak pakai jilbab, kan pasti kan kita sulit menghindar. Kalau untuk perempuan yang nggak pakai jilbab kita sulit menghindar. Umpama kita ke bank konvensional, memang yang jagain nggak pakai jilbab, perempuan cantik itu yang teller di bank. Terus kita ngeliatnya gimana? Ya memang kita mau nabung di situ, interaksi di situ, ya nggak apa-apa, udah anggap aja biasa aja. Kecuali jangan dipelototin aja itu, mbak-mbak cakep banget sih mbak. Nah itu mah ya jangan gitu. Jadi begitu Pak mudahnya. Kita di Indonesia masih aman. Nah kalau kita perginya ke sana, nah kemana? Ke Amerika, ke Bali, punya orang bule. Mau gimana coba? Nggak dilihat kelihatan. Penting kan nggak dicari, namanya datang sendiri kelihatan. Udahlah banyakin istighfar aja kalau begitu, kan gitu. Dulu ada pelaut Muslim yang pernah menjelajah dunia, namanya Al-Imam Ibnu Battutah. Imam Ibnu Battutah ini beliau menguasai dunia lewat kapal lautnya. Ya, itu Imam Ibnu Battutah pernah singgah di Indonesia, termasuk ke Sumatera dan ke Jawa. Beliau lebih senang ke Sumatera ketimbang ke Jawa. Kenapa? Perempuan-perempuan Jawa tradisional ketika itu mereka pakai kemben. Mohon maaf, dada kan cuma sampai atas doang segini kan, mandi di kali atau apa, ikat di sini doang. Satu hari Ibnu Battutah ngelihat gituan, beliau kaget juga dengan orang-orang di Jawa dulu. Kenapa? Ya masih tradisional begitu. Saya kata lebih senang ke Sumatera. Kenapa? Karena kondisinya Sumatera sudah ada masuk Islam, gitu. Ya masih pakai kemben tradisional. Ya, satu lagi silakan. Makruh. Kenapa? Lebih makruh kalau dalamnya. Bahwa kalau melihat ke dalam isi bagi luarnya, ya. Melihat lebih dalam lagi lebih makruh. Lebih makruh. Saya agak bingung nggak juga. Kenapa? Kalau makruh ya udah makruh. Lagi lebih makruh, berarti kurang makruh ada lagi. Ada kurang makruh, ada makruh, ada lebih makruh. Iya. Apa? Haram, kan makruh itu ada haram, wajib, sunnah. Ada makruh lebih makruh, itu yang saya bingung. Apa makruh itu jadi tahrim atau haram kan? Oh begini. Ulama itu, ini kan saya lagi bahas hukum fikih. Hukum fikih itu harus saya bacakan, saya harus sodorkan. Ya, saya harus sodorkan ke masyarakat. Kan tadi kan saya bilang, bisa ya? Ada masuk hukum fikih itu, sebagian ulama mengatakan total boleh, sebagian ulama mengatakan itu makruh.
gitu. Nah, Syekh Nawawi Banten itu mengatakan bahwa kalau melihat yang lebih dalam lagi, lebih makruh lagi, beliau hanya bahas sampai situ. Nah, andai kata ada orang-orang yang sepakat dengan kemakruhan melihat kemaluan istri, ya sudah ambil saja foto itu. Kalau enggak, ya udah kita ambil aja enggak. Kalau bapak enggak nih, ya sudah tidak usah membahas ke masalah itu, karena ulama itu mengambil hukum fikih itu dengan visau usul fikih yang tajam. Itu kan hasil fikih. Fikih itu hasil dari mana? Hasil dari usul fikih, hasil dari qawaidul fikih. Ada perangkat lain untuk menentukan satu hukum, gitu aja. Nanti kan ada bagian lagi, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Hukumnya apa? Kalau makruh tahrim udah mendekati haram. Kalau makruh tanzih, contohnya makan jengkol, mulut bau, makan pete, mulut bau, itu hanya makruh tanzih saja, enggak haram. Kalau makruh tahrim itu udah dikit lagi haram. Ada lagi nanti namanya syubhat, tengah-tengah tuh, samar-samar antara kanan apa kiri, kanan apa kiri, gitu aja. Jadi kita ambil yang gampang. Kalau bapak kira-kira merasa, oh saya nggak apa-apa ngelihat istri, ya udah selesai. Itu hanya bahasan di fikih, gitu. Kalau saya ditanya, Ustaz Edwin haram nggak, makruh nggak ngelihat kemaluan istri? Enggak, kalau saya mah nggak apa-apa. Terserah saya, orang isi bini saya. Itu yang nggak boleh kan bini orang sendiri. Kalau bini sendiri bebas satu. Gitu aja, dan gampang. Gitu. Lagi. Satu. Iya, tadi ya, bila melaksanakan sholat di sebelum wudhu, iya, tidak dicontohkan Rasulullah. Betul. Nah, itu kan sesuatu bid'ah. Bid'ah tepatnya di neraka, kata saudara kita. Terus hukumnya gimana kalau kita mengerjakan? Ya, makanya berdasarkan hadis riwayat Aisyah menang, orang yang melakukan bid'ah itu, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Amalan yang tidak ada contohnya dari kami, amalan tertolak. Ternyata ini harus jadi bahasan lagi yang lebih dalam. Contohnya apa tadi? Salat sunnah wudu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi Bilal lakukan. Ternyata banyak sekali hal yang bid'ah yang ternyata dilakukan oleh para sahabat, banyak banget. Itu. Jadi sunnah nggak itu? Oh, sunnah sahabat. Makanya Nabi bersabda dalam riwayat hadis arba'in yang udah kita tamatin nomor 28, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian wahai manusia ikut sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidina addu 'alaiha bin nawajiz, dan wajib ikut sunnahnya para sahabatku. Jadi Nabi menyebut sunnahnya Nabi adalah sahabat, perilaku sahabat juga adalah sunnah juga. Perilaku Nabi itu sunnah, perilaku sahabat juga sunnah juga, dua-duanya sunnah, gitu. Waktu itu Nabi pernah, waktu lagi sholat begini, waktu itu Rasulullah lagi sholat, Sami Allahu liman hamidah, sahabat di belakang ada yang baca, bacaannya yang nggak ada contohnya dari Nabi. Apa contohnya? Itu sahabat di belakang ada yang baca gini, fa'alaikum hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, setelah Rasulullah selesai, itu kan gak ada contoh dari Nabi. Nabi sampai nengok. Tadi siapa yang baca itu tadi? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu kan gak ada contohnya dari Nabi. Nabi gak pernah nyontohin bacaan itu. Itu bid'ah itu. Tapi sahabat lakukan. Saya Rasulullah, emang Nabi ngomelin, kamu gak pernah saya ajarin bacaan itu, bid'ah itu, kamu neraka kamu. Nabi ternyata nggak ngomong gitu, nggak dicontohin oleh Nabi. Nabi ngomong begini, tadi siapa yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Saya Rasulullah. Nabi ngomong, tadi saya lihat malaikat turun dari langit berebut ngangkat doa kamu ke langit tuh. Coba itu. Padahal itu bid'ah yang nggak ada contohnya dari Nabi, sahabat lakukan, jadilah itu sunnah yang kemudian dipakai untuk bacaan sholat. Tuh, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tuh. Entah kita bahas lagi, ini memang kitabun nikah rame ini Pak, isinya Pak. Seru. Insyaallah di minggu depan Pak, karena ini sudah isya, atau nanti kita sambil ngopi kita ngobrol. Al-Fatihah.